Nah, udah mulai tuh, buruan Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Baik, malam ini kita berkumpul bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk mencari jalan untuk masa depan anak kita, Dea dan Fadil. Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya sudah... sudahlah. Yang jelas, masalah ini harus selesai dengan cara terhormat. Baut, jangan begitu. Fadil sekarang udah tobat kok. Lagian kalau kaburnya mau kemana? KTP aja masih alamat sini. Aduh, topik. Ini bukan waktunya bercanda. Tapi, ya benar juga sih kata kamu. Kan kita datang bukan buat ribut. Fadil juga udah siap tanggung jawab kok. Betul kan Fadil? Kedatangan kita semua di sini itu membuktikan kalau Fadil siap tanggung jawab. Iya, saya siap Pak. Saya salah. Saya lalai. Tapi saya akan bertanggung jawab. Saya akan jaga Dea dan anak ini. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Pak Antoni dan sekeluarga karena sudah mau menerima kedatangan baik kami. Intinya, kita tidak bisa tarik waktu ke belakang. Yang bisa kita lakukan memperbaiki, yaitu menikahkan mereka. Nah, Dea, maafkan keluarga kami kalau sampai bikin kamu terluka. Tapi percayalah, kami terima kamu seperti anak sendiri. Iya, makasih ya Tante. Pak Antoni, kita sama-sama orang tua. Anak-anak kita ini sudah salah langkah, tapi jangan sampai kesalahan mereka menghancurkan masa depannya. Tugas kita sekarang memperbaiki. Ya, betul Pak Jack. Saya akui, amarah saya waktu itu besar sekali. Tapi kau hanya marah apa yang bisa berubah. Saya cuma punya satu permintaan. Masalah ini cukup keluarga saya yang tahu. Jangan sampai orang luar tahu kalau dia sudah hamil sebelum menikah. Iya, benar. Jangan sampai jadi bahan omongan tetangga. Biar ini aib kita tutup rapat-rapat. Nah, Fadil, jangan sampai nanti kebablasan lagi sebelum waktunya. Udah bikin pusing satu kampung kemarin. Hehehe, iya, janji saya nggak akan begitu lagi. Kan bentar lagi saya udah halal. Ya ampun, Gopik. Bicaranya jangan bikin anak orang makin malu. Hal begitu, kita sepakati. 2 hari lagi, kita langsung nikahkan Fadil dengan Bea. Semakin cepat, semakin baik. Gimana? Setuju? Setuju. Biar mereka mulai lembaran baru. Kita sebagai orang tua tinggal mengawasi aja. Saya siap Pak, 2 hari pun gak masalah. Kalau bisa besok malah. Jangan buru-buru gitu dong. Saya kan belum pesan kebaya. Nah, kebaya masih bisa dipinjam tetangga. Yang penting kamu jangan pinjam tetangga punya suami. Sudahlah. Sudah jelas 2 hari lagi kita laksanakan. Setelah itu, masa lalu selesai. Kita fokus ke masa depan. Ingat ya Fadil, kalau nanti dia nangis di rumah, jangan kaget kalau saya nongol tengah malam bawa barang. Santai Baut, kalau mau nongol tengah malam, bawa sate sekalian, biar nggak tegang suasananya. Fadil, saya mau singgah di warung bentar ya. Haus banget nih, pengen ngopi. Pasti anak-anak juga pada nongkrong di sana. Kamu pulang aja dulu, ntar dicariin lagi. Kan calon pengantin nggak boleh keluyuran. Oh, ya udah, ya aman. Lagian juga saya mau latihan nih, biar pas akad nanti nggak kaku. Ya udah, saya duluan ya. Oke, hati-hati ya. Itu barusan si Faril kan? Lah, iya Cil. Astaga naga, dia udah bebas ya? Kok bisa cepet amat keluarnya? Kampur itu Fadil, sombong amat. Wah, baru keluar penjara aja udah gaya banget. Lewat depan kita kagak mampir. Kakaknya apa pula? Jangan-jangan dia udah lupa sama kita lagi. Iya, padahal siapa yang ngurusin titipannya di penjara? Siapa yang bolak-balik jagain barangnya? Giliran bebas malah sombong. Wah, gila ya. Baru keluar kandang langsung lupa sama kita. Padahal dulu saya yang rajin nitipin rokok ke dia. Iya, dulu saya sampai rela nggak jajan cilok demi beli sabun buat dia. Sekarang lewat depan kita aja kayak lihat tembok. Waduh, orang baru keluar jeruji besi aja udah pasang muka kayak pejabat. Jangan-jangan sekarang dia udah jadi bos gede kali. Yah,
bos gede dari mana Santo? Palingan bos jemuran, habis keluar penjara langsung dijemur biar kering. Topik, itu Fadil kan? Atau dia punya kembaran gitu? Iya, itu Fadil. Nggak salah kok. Lah kok bisa bebas secepat itu? Saya kira bakal lama di dalam. Jangan-jangan kabur dia ya? Bukan kabur. Dia memang udah bebas karena Pak Antoni cabut laporannya. Hah? Cabut laporan? Kok bisa secepat itu? Tunggu. Jangan bilang ada syaratnya. Ya, ada syaratnya sih. Fadil harus tanggung jawab. Soalnya kan kehamilan dia udah ketahuan keluarganya. Pak Antoni memutuskan untuk menikahkan mereka saja. Hah? Jadi maksud kamu? Iya, bener. Fadil bebas dengan syarat harus menikahi Dea. Tapi itu solusi bagus sih. Cinta mereka kembali bersatu. Dan kita nggak perlu lagi pusing mikirin masalah mereka. Jadi sekarang Fadil pindah dari tahanan besi ke tahanan rumah tangga ya? Haha, iya Santo. Dari jeruji besi pindah ke jeruji kawin. Sama aja, nggak bisa bebas bro. Pantesan lewat tadi kakeknya apa? Mukanya tegang banget. Lagi mikirin nasib kali. Tapi tetap aja Cil, baru keluar udah lupa kawan. Itu namanya sombong level tahanan. Yah, jangan gitulah. Dia bukannya sombong, cuma pikirannya lagi berat banget tuh. Kalian bayangin aja, baru keluar penjara langsung ditodong tanggung jawab besar. Nikah, anak, masa depan. Kepala dia pasti mumet tuh. Ya juga sih. Kalau saya jadi Fadil juga pasti bengong tuh. Pusing. Berarti mulai sekarang kita harus siap-siap jadi om ya. Om Santo, Om Kipli, Om Acil. Keren kali kedengarannya. Asal jangan om-om nyebelin aja. Ya udah, ayo kita mulai. Gimana? Udah siap? Baik, mari kita mulai akad nikahnya. Saudara Fadi, tenangnya, jangan grogi. Hehehe, siapa Ustaz? Saya udah latihan semalaman. Yah, latihan apa? Latihan baca ijab kabul atau latihan bilang saya siap ke Dea? Ya, kalau latihan bilang saya siap, itu mah sudah terbukti. Makanya saya duduk di sini. Udah, jangan bercanda dulu. Kita mulai. Saya nikahkan engkau, Fadi bin Jet, dengan Bea binti Antoni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dea binti Antoni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Fadil, kenapa kayak teriak jualan bakso kamu? Ya, sekali lagi ya. Ucapkan dengan jelas. Tenang dan tidak pakai penjual peliling. Saya nikahkan engkau, Fadi bin Jet, dengan Bea binti Antoni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dea binti Antoni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Ingat ya Fadil, mulai hari ini kamu bukan cuma menantu atau adik ipar, tapi juga penjaga kebahagiaan adik saya. Jangan bikin saya turun tangan ya. Iya, kalau kamu turun tangan, saya turun perut. Lapar banget nih, dari tadi belum makan. Rendang udah masak belum? Alhamdulillah, mulai sekarang kalian sudah jadi suami istri. Lupakan yang lalu. Yang penting, fokus ke masa depan sekarang. Jalani hidup dengan baik, saling jaga dan saling hormati. Nak, mulai hari ini kamu bukan cuma anak Antoni, tapi juga anak Pak Jack. Dan kamu sudah resmi jadi keponakan saya. Iya, terima kasih banyak Bu. Nah, sekarang kamu resmi jadi suami. Ingat ya, tanggung jawabmu makin besar. Kalau dia nangis gara-gara kamu, siap-siap aja saya datang bawa palu. Jangan bawa palu baut. Nanti Fadil dikira tukang bangunan. Bawa nasi kotak aja, biar kalau nongol nggak bikin tegang. Jadi Fadil, mulai sekarang kamu tinggal di rumah ini. Kamu sudah jadi bagian dari keluarga ini. Tapi ingat, kamu bukan lagi anak bujan. Kamu punya tanggung jawab terhadap Bea. Saya serahkan Dea sepenuhnya sama kamu. Iya, terima kasih Pak sudah mau menerima saya. Fadin, Dea, kalian sekarang pasangan suami istri. Jangan cuma bisa manis di depan keluarga, tapi juga harus kuat di susah zaman. Betul, saya akui awalnya saya marah besar, tapi hari ini saya serahkan putri saya padamu Fadil.
jangan kecewakan saya. Insya Allah Pak, saya akan menjaga Dea sebaik-baiknya. Saya juga janji akan berusaha jadi istri yang baik dan berbakti kepada suami. Janji boleh, tapi jangan bikin kami yang jadi tukang jagain rumah tangga kalian tiap hari ya. Saya sudah sibuk sama anak-anak yang lain buat bikin bisnis. Biasa, bisnis anak muda. Ya, jangan curhat bisnis di sini. Ini resepsi pernikahan, bukan rapat koperasi. Maaf ya, cuma ini hidangannya. Namanya juga mendapat resepsi sederhana, tapi penuh berkah. Daripada pesta besar, ujung-ujungnya utang. Nah, iya betul. Yang penting bukan megahnya pesta, tapi sahnya pernikahan. Iya, yang penting juga perutnya kenyang. Ayo semua dimakan. Ayo nak, dimakan. Ya, makasih Pak. Saya tungguin rendangnya keluar Pak. Wah, selamat ya Dea. Akhirnya cinta kalian berdua kembali bersatu. Dan tidak ada lagi yang bisa halangi cinta kalian. Iya, makasih Intan sudah hadir. Makasih juga ya karena sudah mau direpotin sedari kemarin saat masalah saya belum selesai. Iya, santai aja Dea. Yang penting sekarang kamu sudah lepas dari masalahnya. Dan sekarang kamu sudah bahagia. Ya, itu semua berkat bantuan kamu juga Intan. Wah, selamat ya Fadil atas pernikahannya. Semoga kalian hidup bahagia dan gak bikin masalah lagi. Akhirnya cinta kalian benar-benar bersatu ya. Semoga langgeng terus. Makasih ya kalian sudah datang. Tapi saya nggak habis pikir. Ternyata sekarang kamu serumah ya. Bahkan jadi keluarga sama musuh bubuyutan kita, si kembar itu. Saya juga nggak nyangka. Tapi tenang aja. Mulai dari sekarang kita nggak perlu anggap dia musuh lagi. Kan dia kakak ipar saya. Tapi anak geng Andara pada kemana? Kok nggak ada yang datang sih? Ya juga ya. Saya baru sadar. Atau mungkin si Baut merahasiakan ini kali dari teman-temannya. Bisa jadi sih. Jadi ini kita udah sah ya? Iya, sah. Dari tadi juga udah diucapin saksi berkali-kali. Hehehe. Iya juga sih. Rasanya masih kayak mimpi. Ya, kalau mimpi jangan kebablasan ya. Ini jatuh Fadil. Tapi kok saya deg-degan ya? Ngapain deg-degan? Ini kan malam pertama kita. Hehehe. Nah, justru itu yang bikin saya deg-degan. Saya udah nggak sabar pengen malam pertama. Kamu sih jadi orang nggak sabar. Gitu aja deg-degan. Saya kira malam pertama itu harus ada hujan dulu. Jadi saya siap-siap kalau kamu suruh saya tidur di lantai. Ih, aneh banget. Kenapa harus ada hujan segala coba? Ya, adalah hujannya menjaga kamu seumur hidup. Halah, gombal. Baru juga beberapa jam dari suami. Udah pintarnya ayo nih. Jangan lupa doa dulu sebelum tidur. Kalau tidak, besok bisa mimpi dikejar mertua. Astagfirullah. Itu abangmu nggak ada privasi banget sih. Ganggu aja. Biasalah. Keluarga kita memang suka ribut. Gak usah malu. Saya sudah terbiasa. Dea, mulai malam ini saya janji akan bikin kamu bahagia terus. Saya bakal jaga kamu sama anak kita juga. Saya percaya Sadin. Asal kamu benar-benar yang jadi itu, jangan kecewain saya sama bapak. Ya udah, tidur yuk. Buset, buru-buru amat. Nggak mau ini dulu gitu. Ini apa? Yang jelas dong ngomongnya. Itu tuh, masa kamu nggak ngerti sih? Kan kita pengantin baru. Hehehe. Tapi matikan lampu dulu ya. Nah, ya udah, gas. Alamak, makan sapi malam-malam enak kali ya. Bikin Tuh, mulai lagi. Ya udah, tidur yuk. Hehehe. Aduh. Sayang, bangun sayang. Udah pagi nih.
Kalau gitu, saya pamit dulu ya. Besok pagi-pagi sekali sudah ada pekerjaan nunggu di Jakarta. Kalau kamu di sini, nanti bos saya yang malah dari bos marah-marah. Hahaha, ya Jack, happy-happy di jalan. Jakarta itu macetnya sudah kayak duri dalam babi. Tapi ya kamu betul-betul ada di sana. Fadil, biar kalian sekarang sudah sah jadi suami istri. Ingat, pernikahan itu bukan cuma pesta sehari, tapi perjalanan panjang. Jadi, saling sayangilah. Dan kamu Fadil, kalau gue sampai bikin ulah lagi, jangan pikir bisa sembunyi. Anthony bisa langsung kasih kamu pelajaran. Pak Anthony bisa langsung kasih kamu pelajaran. Kalau perlu, telepon saya terbang ke sini. Kasih pelajaran tambahan. Kombinasi bapak kandung sama bapak mertua itu lebih seram daripada polisi. Iya Pak, saya janji bakal jaga dia baik-baik. Makasih sudah percaya sama saya. Makasih juga ya Pak. Maksudnya Om. Sekarang harus panggil Bapak juga ya. Makasih banyak sudah percaya sama kami. Panggil Bapak boleh, panggil Om juga tidak masalah. Asal jangan panggil kakek dulu. Saya belum siap punya cucu secepat people. Tenanglah aja Jack, selama di sini Fadil nggak bakal bisa macam-macam. Kalau dia neko-neko, belum sempat telepon kamu pun, saya sudah sikat dia duluan. Bagus, jadi saya bisa tidur minyak Jakarta. Ya sudah, kalau begitu saya pamit ya. Terima kasih sudah menyambut saya sebaik ini. Terima kasih ya Pak. Doakan saya bisa jadi suami yang baik. Bapak hati-hati di jalan. Terima kasih juga Pak. Saya beruntung punya mertua seperti Bapak. Kalian ini manis sekali. Jangan manis di depan doang ya. Di dapur nanti jangan malah berantem rebutan terima pastry. Udah saya pamit. Ya, happy-happy Jack. Mari. Kalau begitu, saya juga pamit ya Anthony. Aku nanti saya di rumah, nanti saya kawin lari. Daerah kelamaan di sini. Hahaha, jangan bikin masalah baru dong nih. Terima kasih banyak ya. Kalau bukan terma saran-saranmu, mungkin keluarga saya masih ribut sampai sekarang. Dan saya benar-benar berterima kasih. Kamu sudah hadir di pernikahan Bea dan Vailin. Aduh, saya ini cuma modal omongan doang Anthony. Untung kamu Nurul. Kalau enggak, saya juga bingung harus ngasih saran apa lagi. Omonganmu itu justru berharap dah nih. Kalau bukan sahabat dekat, gak mungkin saya mau dengar. Sekali lagi, makasih ya. Ya sudah, saya pulang dulu. Kalau ada apa-apa, kabarin aja. Jangan tunggu masalah besar baru telepon. Kalau perlu, telepon aja buat ngobrol receh. Biar hidup gak edang-pedang amat. Yaudah, saya berantap dulu ya. Hahaha, siap Doni. Salam buat keluarga di rumah. Alhamdulillah, akhirnya semua selesai juga. Dari ribut-ribut, penjara, sampai nikahan. Profilnya, saya habis nonton sinetron 300 episode. Tapi ini versi nyata. Hehehe, iya Pak Jet. Bedanya, kalau sinetron bisa di-skip. Ini nggak bisa. Semua harus kita nonton dari awal sampai tamat. Fadil, kamu enak banget ya. Baru keluar penjara, langsung dapat istri. Saya aja keluar rumah, paling-paling cuma dapat utang warung. Hehehe, jangan gitulah Topik. Rezeki orang kan beda-beda. Kalau gitu Topik, berdoa aja. Semoga cepat nyusul. Siapa tahu nanti pulang warung bawa jodoh, bukan bawa utang. Wah, kalau gitu saya tiap hari nongkrong di warung aja dah. Siapa tahu ketemu jodoh sambil ngutang ST. Yang penting sekarang kita semua saling jaga. Fadil, Bea, kalian berdua harus tunjukin kalau bisa jalani rumah tangga dengan baik. Jangan sampai bikin malu lagi. Rumah tangga itu ibarat terabu. Kalau satu goyang, yang lain gilar ke bawah. Iya Pak, saya janji bakal jaga dia dan bikin Bapak bangga. Nah betul Pak. Saya juga bakal berusaha jadi istri yang baik. Doain kami ya. Amin. Semoga kalian landing ya. Banyak rezeki dan cepat kasih cucu buat kita. Waduh, kalau cucu cepet-cepet berarti saya otomatis jadi Om Topik nih. Kayak judul sinetron aja. Om-om baik hati. Hahaha, aduh, Topik, ada-ada aja mulut kau. Ya sudah, hari ini cukup panjang. Besok kita sambung lagi dengan cerita-cerita baru. Tapi semoga bukan lama lagi. Cukup komedi saja. Ya udah, kami pamit ya. Masih banyak kerjaan di rumah nih yang nunggu. Nanti kalau kelamaan, ayam di rumah bisa protes karena nggak dikasih makan. Hahaha, ya happy-happy di jalan, Bu.
Ya udah Fadil, saya pamit dulu ya. Saya mau nongkrong sama anak-anak nih, nyantai di warung sambil ngopi. Ada Kipli, Santo, dan Acil, biar nggak tegang terus. Wah, asik tuh, Topik. Saya ikut ya. Udah lama nih nggak nongkrong bareng kalian. Stop. Ingat, kamu tuh sekarang udah bukan anak bujang lagi. Gak usah ikut-ikutan nongkrong. Ingat, kamu udah punya istri. Nongkrongmu sekarang ya di ruang tamu sambil nemenin Dea minum teh, bukan di warung kopi. Nah, betul tuh sayang. Jangan kebanyakan daya pulang malam. Nanti yang marah bukan bapak, tapi saya. Nah, betul. Kalau dulu nongkrongnya sama anak-anak, sekarang nongkrongnya sama cucian piring. Nah, betul. Saya masih bebas sebebas-bebasnya. Kalau pulang pagi, yang nungguin paling cuma cicak di dinding. Aduh, mentang-mentang saya udah nikah, jadi bahan ketawaan semua orang mulu nih. Ya, namanya juga status baru. Udah cukup. Topik, Bu. Happy-happy di garam ya. Jangan kebanyakan nongkrong, nanti warungnya tutup, malah kalian tidur di bangku. Siap Om, tapi tenang aja. Kalau nongkrong kelamaan, paling nanti Kipli yang digusur sama tukang warung. Ya udah, mari Om. Buset, habis nikah emang harus gini ya. Gak bisa kemana-mana, nongkrong pun gak boleh. Aduh, mana udah lama banget nih saya gak nongkrong. Apalagi nongkrong sambil ngopi plus ngerokok. Syahdu banget tuh pasti. Mana saya gak ada rokok lagi. Saya punya ide. Gak diizinin, mending pergi diam-diam aja. Pepatah Cina mengatakan, hai, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Buset, kok tiba-tiba di sini? Jangan-jangan tuyulnya asar nih. Yah, mana ada tuyul gondrong. Loh, ngapain kamu nongol di sini, Fadil? Bukannya pengantin baru harus di rumah aja? Hus, tenang aja, gak usah ribut. Saya kabur diam-diam nih dari rumah biar bisa nongkrong bareng kalian. Udah lama nih saya nggak nongkrong. Di rumah juga saya suntuk, nggak ada rokok, nggak ada kopi. Kau pikir kau masih bujang, Fadil? Baru juga beberapa hari nikah udah belajar kabur dari istri. Santai aja bro, aman ini. Saya udah jago nyari alasan. Alasan? Baru berapa hari kawin udah belajar nipu istri. Belum cukup sekolah rumah tangga kau nih, Fadil. Nih orang pengen nongkrong kayak dulu lagi. Padahal gelarnya bukan bujang lapuk lagi, tapi kepala rumah tangga muda galau. Hati-hati Fadil, kepala rumah tangga bisa copot kalau istri tahu. Nah tuh kan, itu pasti ibu negara yang nelpon. Angkatlah, jangan berani nolak. Hus, jangan berisik, biar saya bicara dulu nih. Halo sayang, saya lagi di luar nih. Lagi beli pop ice buat kamu. Nggak bilang-bilang karena niatnya sih mau ngasih kamu surprise pop ice rasa coklat. Ya udah, cepat pulang ya, jangan lama-lama. Iya sayang, sebentar lagi saya pulang nih. Pop ice? Gila. Alasanmu aneh banget, kayak anak SD, Fadil. Fadil, baru nikah aja udah belajar ngibulin istri. Nanti kalau udah umur 5 tahun kawin, entah alasanmu apa lagi. Sayang, saya keluar bentar ya, beli roket ke bulan. Biar bisa nongkrong sama alien kali ya. Kemana lagi tuh anak? Udah nikah jadi suami, masih aja peluang mulu. Waduh, astaga, ini bos besar lagi yang nelpon, mertua saya. Gak usah ribut ya. Waduh, udah naik level bro, dari ibu negara ke menteri pertahanan. Mampus. Iya, halo pak, ada apa ya? Halo, kamu di mana? Nih, tabung gas di rumah habis, mau diganti. Oh, tabung gas habis, disuruh pulang ganti gitu. Iya, cepat pulang sekarang juga. Jangan keluyuran mulu. Kamu tuh udah berkeluarga. Oh iya pak, sebentar lagi saya pulang nih. Yaudah, gruan. Baru nikah aja udah jadi kurir gas kamu. Kampret, nongkrong 10 menit disuruh pulang kayak Cinderella jam 12. Gila Fadil,
nasib kamu tragis. Kepala rumah tangga tapi kalah sama tabung gas. Ya, sudahlah Fadil, pulang sana. Jangan sampai istrimu keluar rumah nyamperin ke warung. Malu kita sekampung. Ya, kalian ini ketawa mulu. Dasar nggak solidaritas sama bujang tua. Baru juga mau nongkrong. Ya udah, saya cabut duluan ya. Semangat pengantin baru. Nah, akhirnya pulang juga. Dari mana aja? Ini langsung beli gas sayang. Dari tadi saya sibuk nyari tukang gas keliling. Hah? Sibuk nyari gas? Terus ketawa-ketawa sama siapa tadi di telepon? Kuping saya payem loh. Hehehe, itu tukang gasnya lucu sayang. Dia jualan gas sambil joget poco-poco. Halaf bohong. Halaf bohong. Kamu pasti nongkrong sama Topik dan kawan-kawan kan? Kok kamu nurut terus sih? Masa kepala keluarga dicurigai mulu? Kepala keluarga apanya? Kepala keluarga kabur bian-bian kayak maling jemuran. Pak Biri, cepat pasang gasnya. Dia mau masak tuh. Saya udah lapar. Iya pak ya, siap pak. Nah, tuh kan dimarahin bapak. Gimana? Bisa ndak pasang gasnya? Nah, udah beres. Sayang, kamu gak usah khawatir. Saya tuh cowok tangguh, pemberani. Lihat nih, 2 detik aja gas langsung kepasang. Astaga, bocor kah ini? Wah, tabungnya rusak kali. Haha, tangguh apaan? Baru pasang gas aja udah panik kayak lihat pocong. Hehehe, dasar pengantin baru. Jangankan dari kepala rumah tangga, pasang gas aja gemetaran. Aduh, lebih enak nongkrong sama kawan-kawan lah daripada kerjain begini. Hah? Kamu bilang apa tadi? Maksud saya lebih enak nongkrong sama istriku tercinta sambil makan gorengan. Nih, gasnya udah kepasang nih. Silahkan masak sayang. Kasian kali si Fadil. Baru nongkrong bentar udah disuruh ganti tabung gas. Kayak superhero aja, tapi misinya ganti tabung LPG. Iya lagi, lihat aja tadi mukanya. Aduh, kayak anak sekolah dipanggil guru BK. Ya gitulah, dulu waktu bujang kan dia paling ribut ngajak nongkrong. Sekarang baru juga beberapa hari nikah udah kayak tahanan kota. Ya, emang gitulah cuy. Kalau udah nikah tuh emang beda. Pikiran bukan cuma buat senengin diri sendiri aja. Kita harus mikirin istri, anak nanti, rumah, bahkan tabung gas. Iya, bahkan gas pun masuk daftar tanggung jawab suami. Horor kali dengarnya. Jadi suami kayak hidup penuh deadline, gak bisa bebas. Nah, itu bukan horor, itu realita. Semua tergantung mindset sama cara mengelola keluarga. Kalau bisa pinter bagi waktu, hidup kita bisa tetap enjoy. Setuju, tapi yang kalian bahas itu sisi horornya aja. Ada enaknya juga bro. Enaknya apa Cil? Kayak apa contohnya? Ya contohnya kalau malam nggak tidur sendiri. Kampret. Nah iya, itu sisi surganya. Oh mantap tuh. Betul, walau ada sisi horor, ada juga sisi surprise gift tiap malam. Ya makanya si Fadil bingung. Dia pengen dua-duanya bebas nongkrong sama kita, tapi pengen bagian tidur nggak sendiri juga kalau malam. Alah, ragu sekali kawan kita itu. Mau bebas iya, mau enak iya. Mana bisa, kita harus pilih satu. Teori pernikahan itu simple bro. Kebebasan hilang tapi diganti dengan fasilitas lain. Hah? Fasilitas apa? Bonus tabung gas kali. Ya dasar kalian. Udah jelas nikah itu seni menukar kebebasan dengan kenyamanan. Kalau nggak siap ya kayak Fadil tadi, baru nongkrong bentar langsung game over. Udahlah, biarin aja Fadil belajar. Toh nanti lama-lama dia terbiasa juga. Yang penting kalau nongkrong sama kita jangan lupa bawa kabar lucu dari rumah biar kita ikut ketawa. Waduh, apaan tuh? Astagfirullah, untung gak parah. Ini gimana sih Fadil masang tabung gasnya? Mau bikin bermain dari sapi apa? Lah, kok bisa meledak pak? Saya tadi sudah pasang kenceng banget padahal. Ya, kenceng apanya? Itu regulator aja miring begitu.
masang tabung gas itu bukan kayak masang bot motor, Fadil. Ya ampun, Fadil, kok bisa miring sih? Saya kan sudah bilang, coba perhatiin bunyinya. Kalau nggak klik berarti belum pas. Tadi saya dengar suara klik kok. Atau mungkin itu suara sendal saya kali ya. Aspada, pengantin baru ini belum sebulan nikah sudah mau bakar rumah mertua. Kalau tadi telat 5 detik aja, kalian ini bukan lari ke dapur, tapi lari keluar rumah bawa koper. Untung ada bapak. Coba kalau bapak lagi nggak ada, bisa-bisa kita masak air aja pakai obor. Ya, maaf Pak. Saya pikir gampang masangnya. Soalnya di YouTube kelihatannya simple banget. Pas praktek malah nyala sendiri. YouTube itu buat ditonton, bukan buat eksperimennya, Fagin. Untung kamu masih menantu baru. Kalau enggak, udah saya suruh tidur di kandang ayam malam ini. Hahaha, Fadil gimana sih? Baru jadi suami, udah bikin jantung istri sama mertua copot. Hampir copot. Ya, namanya juga baru belajar dia. Lagian kalau kita masih hidup setelah tabung gas meledak, itu artinya jodoh kita kuat. Iya kan Pak? Jodoh kuat-kuat, tapi jangan bikin mertua pendek umur gara-gara gas. Besok kalau masang tabung, biar saya aja. Kamu tugasnya bikin dia bahagia aja, bukan bikin rumah kebakaran. Siap Pak. Maaf, mulai sekarang saya stop eksperimen dapur. Iya sayang, tugasmu cuma satu. Jangan bikin dapur jadi medan perang lagi. Waduh. Ada apa nih Pak Antoni? Warga panik semua loh. Ada yang udah siap-siap ngungsi. Saya kira gempa bumi. Ya, gara gempa bumi Pak RT. Ini gara-gara menantu baru saya. Baru belajar masang tabung gas. Modal makeup. Oh alah, gitu ya. Itu salah saya Pak RT. Tadi saya kira gampang masang tabung gasnya. Ya, ternyata hampir bikin trending topik kampung. Hahaha, trendingnya pengantin baru. Coba pasang gas, 1 RT deg-degan. Ada Fadil, kalau kamu begini terus, baru sebulan nikah, mertua udah bisa stroke ringan. Nah betul, untung apinya cepat padam. Kalau enggak, setelah undangan pernikahan, langsung berubah jadi undangan gotong royong bangun rumah. Ya udah, mulai sekarang saya fokus bikin kamu bahagia aja deh ya. Dapur serahkan pada ahlinya. Hore, berarti saya bisa nyuruh Fadil cuci piring tiap hari. Lah, kok jadi ke situ? Aduh, kok saya begini banget ya? Baru beberapa hari jadi suami udah bikin kacau. Masa pasang tabung gas aja nggak becus? Apa saya bisa jadi suami yang baik buat dia? Apa saya bisa bikin dia bahagia? Jangan-jangan malah jadi beban. Fadil, kamu kenapa? Kok bengong gitu? Dari tadi diam aja. Lagi mikirin apaan sih? Saya merasa nggak becus jadi suami dia. Bayangin aja, hal kecil kayak masang tabung gas aja saya bikin masalah besar. Bapak jadi kesel, tetangga panik. Saya malu. Saya takut kamu nyesel nikah sama saya. Sayang, siapa bilang saya nyesel? Namanya juga pengantin baru. Kita sama-sama belajar. Saya juga banyak hal yang belum bisa. Jadi jangan mikir sendiri kayak gitu. Tapi saya pengen jadi suami yang baik, yang bisa diandalkan dia. Bukan malah bikin kamu panik atau celaka. Apalagi bikin bapak marah. Saya benar-benar takut kelihatan gak pantas. Justru saya salut sayang. Kamu berani nyoba. Walaupun salah, saya gak butuh suami yang sempurna. Saya butuh suami yang mau berusaha. Dan itu ada di kamu. Jangan bandingin dirimu sama orang lain. Kita kan jalani ini bareng-bareng. Fadil, kalau kamu salah, saya nggak bakal ninggalin kok. Saya bakal ada di sampingmu. Karena pernikahan itu bukan tentang siapa yang bisa, tapi siapa yang mau saling jaga. Kata orang sih gitu. Makasih ya dia. Kamu benar-benar penenang buat saya. Saya janji, saya akan terus berusaha. Biarpun jatuh bangun, saya bakal usaha bikin kamu bahagia, gimana pun caranya. Saya sudah bahagia, Fadil. Yang penting kita saling sayang dan saling kuat. Urusan tabung gas bisa dipelajari nanti. Yang penting jangan berhenti berusaha. Makasih ya dia. Kamu yang bikin saya kuat. Kalau nggak ada kamu, mungkin saya sudah nyerah dari tadi.
ya Pak, siap. Saya berangkat besok pagi. Kalau urusannya panjang, ya saya ikuti saja. Baik Pak, terima kasih. Aduh. Lah, Bapak kenapa? Kok kayaknya pusing banget dari tadi? Barusan ayah dapat tugas dari kantor, ada kerjaan mendadak di luar kota. Besok pagi ayah harus berangkat. Hah? Besok pagi? Cepet banget, Pak. Itu atasan gak ada nunggu sehari atau 2 hari dulu gitu. Namanya juga Bos Fadil. Kalau bos nyuruh, gak mungkin ayah bilang, Pak, bisa ditunda besok lusa? Soalnya saya mau nyiram bunga dulu di rumah. Fadil, Bapak itu mau kerja, bukan liburan. Iya sih, saya kira paling gak ada jeda buat pamitan panjang dulu. Makanya malam ini Bapak mau nitip pesan sama kalian. Iya, Pak. Selama ayah gak ada, tamu harus bisa gala diri. Jangan terlalu banyak keluar terunggap perlu. Rumah ini kan jawab kamu juga. Iya, Pak, insya Allah. Dan Tanung Fadil. Iya, siap, Pak. Kamu sekarang suami Bea. Ayah mimpi dia sama kamu. Ingat, abang Bea juga garam pulang. Jadi nggak ada lagi yang bisa jalanin dia sering kamu. Jangan sampai ayah dapat kabar aneh-aneh. Tenang aja, Pak. Saya janji bakal jaga dia baik-baik. Kalau perlu, saya ikut sampai dapur buat pastiin dia aman. Halah, lebay. Saya lagi motong bawang aja. Mau dijagain. Emang saya anak TK. Hahaha, jangan kelewatan juga, Fadin. Jaga itu bukan berarti kayak sapam 24 jam di belakang istri. Tapi ya paling nggak kamu ngertilah kapan harus ngelindungin. Iya, Pak. Maksud saya gitu kok. Bapak percaya kamu bisa. Kamu masih belajar. Wajar kalau salah-salah sedikit. Tapi jangan pernah cuek sama dia. Itu yang penting. Makasih, Pak. Saya janji nggak bakal nyusahin Fadil. Ah, itu bohong, Pak. Dia ini kalau ngambek lebih serem dari bos Bapak di kantor kayaknya. Nggak usah lebay di depan Bapak. Hahaha, ya udah. Yang penting kalian berdua saling jaga. Bapak lebih tenang ninggalin rumah kalau lihat kalian kompak begini. Meskipun ada ribut-ribut sedikit. Siap, Pak. Bapak tenang aja. Saya akan jaga rumah dan jagain dia ya. Iya, Pak. Hati-hati juga nanti di perjalanan. Oke, kalau gitu ayah mau siapin barang dulu. Besok pagi ayah panik lagi sebelum berangkat. Kalian berdua istirahat. Jangan begaran nonton sinetron sampai tengah malam. Ketahuan ya, Pak. Ya, jangan kira Bapak nggak tahu. TV di ruang tamu itu ada bekas gripping kemarin malam. Tuh kan, gara-gara kamu ngemil sembarangan. Aduh, ketahuan ya, Pak. Gimana? Kita berangkat sekarang? Tunggu bentar dulu ya. Saya siap-siap. Waduh, sebentar lagi sopir jemputan Bapak datang nih. Kalian udah sarapan belum? Belum, Pak. Baru juga bikin teh. Pagi-pagi jangan cuma minum teh. Nanti perutmu protes. Tenang, Pak. Kalau perutnya dia protes, biar saya aja jadi pengacaranya. Ya, nggak lucu tahu. Hodin, dia, ayah mau pamit dulu. Mungkin ayah agak lama di luar kota. Jadi tolong rumah ini biar rabat baik. Jangan sampai kosong kelihatan dari luar. Nanti dikira rumah angker. Siap, Pak. Saya bakal jagain rumah ini kayak satpam kompleks. Pak, hati-hati di jalan ya. Jangan kerja terus, ingat kesehatan. Ya, kamu jangan nangis. Ayah bukan pergi perang, cuman kerja. Iya, dia. Kalau ayah pergi perang, paling bawa bambu runcing. Hahaha, dasar kamu Fadil. Untung kamu ada. Bisa bikin suasana yang tak terlalu sedih. Iya deh. Nah, itu. Jemputan Bapak sudah datang. Bapak pamit ya. Iya, Pak. Pulangnya jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Walah, baru tinggal sebentar udah minta oleh-oleh. Ya udah, kalau Bapak pulang, kalau bukan oleh-oleh makanan, ya oleh-oleh cucian kotor. Aduh, lapar nih. Makan pasti ada makanan enak nih. Ya ampun, ini mah bahan eksperimen, bukan bahan makanan. Mau makan apa nih kalau begini? Kulkas aja kosong. Dea, kok nggak ada makanan? Kamu nggak masak hari ini ya? Waduh, iya ya. Aduh, saya lupa sayang.
Biasanya kan bapak yang siapin bahan, saya tinggal masak. Sekarang bapak nggak ada. Jadi, Astaga, berarti kalau nggak ada bapak, saya yang harus nyari bahan makanan ya. Terus saya juga ya yang harus mikirin isi dapur. ya iya loh bang, baru sadar. Selamat datang di dunia suami. Aduh, ya Allah, saya pikir nikah itu kerjanya mesra-mesraan seperti drama Korea. Ternyata ada bab tambahan ngisi kulkas. Aduh. Aduh sayang, untung kamu ganteng. Kalau tidak, saya sudah pulangin kamu ke mertua. Waduh, jangan gitulah sayang. Saya kan baru magang jadi suami, masih tahap training nih. Bercanda doang sayang. Aduh, gimana nih? Kok saya makin merasa nggak becus sih? Baru ditinggal bapak sehari aja, udah pusing kayak gini, mikirin mau makan apa. Bisa mati nih anak orang kalau bergantung hidup sama saya. Gimana ya? Mana lapar lagi, gak bisa berpikir. Saya punya ide. Halo Ko. Ada pengantin baru songong nih. Nikah gak ngundang-ngundang. Cuman acara kecil-kecilan kok, jadi nggak undang banyak orang. Ntar kalau saya ngundang banyak orang, nggak kebagian makanan semua. Mending nggak diundang. Kok baru nongol? Mukamu kayak orang habis ujian skripsi. Gini kok, saya lapar. Cari makanan di rumah kosong, istri lupa masak, bahan makanan nggak ada. Saya sadar satu hal kok. Apaan tuh? Sibuk amat nih pengantin baru. Ternyata jadi suami bukan cuma soal sayang-sayangan doang, tapi juga soal perut. Hahaha, baru sadar kamu. Nikah itu bukan cuma seperti drama Korea, cinta-cintaan bro. Itu pertarungan hidup tiap hari. Makanya saya kesini kok. Bisa nggak saya ngutang 2 mie instan dulu, biar ada yang bisa dimakan bareng istri saya. Tenang aja kok, nanti saya bayar kok kalau udah dapat duit. Aduh, dasar kamu. Baru nikah aja udah belajar jurus utang elegan. Yah, kok Acing, jangan ketawain dong. Saya serius. Saya takut gak bisa jadi suami yang bener. Baru urusan makan aja udah bikin panik. Tenang Fadil, semua suami baru juga gitu kok. Awalnya kaget, lama-lama terbiasa. Yang penting jangan gengsi, kerja apa aja. Ingat, perut istri itu prioritas utama. Kalau dia kenyang, rumah tentram. Kalau dia lapar, rumah jadi zona perang maksudnya. Hahaha. Nah, itu betul. Kamu pintar juga ternyata. Ya udah, nih ambil. Bayarnya kapan-kapan aja. Anggap aja ini mie modal semangat jadi kepala rumah tangga. Wah, makasih banyak kok. Kalau nanti saya sukses, saya traktir kopi saset 2 gelas. 1 buat Ko Acing, 1 buat saya. Kita ngopi bareng. Ya ampun, traktiran mie instan doang masa pelit. Ya udah, sana pulang. Jangan bikin istrimu makin lapar. Ya udah, saya pulang dulu ya. Makasih bantuannya. Jangan bosan-bosan ya, tolongin saya. Kampret, malah ngelunjak. Fadil. Kasian juga tuh anak. Gini nih, kalau nikah tapi belum siap, yang siap cuma otongnya doang. Seperti mengenang masa lalu. Sayang, kamu dari mana? Kok lama banget? Jangan-jangan kamu habis nongkrong sama Topik dan kawan-kawan lagi ya? Ya, tidaklah. Masa saya pergi nongkrong di tengah kelaparan gini? Saya baru saja berjuang di medan perang di warung Ko Acing demi mendapatkan 2 bungkus mie. Nah, ini hasilnya. Ya udah, makan. Astaga, lebih banget. Kayak baru pulang dari medan perang aja. Tapi bener deh, saya sadar. Jadi suami itu bukan cuma bikin kamu ketawa dan bahagia, tapi bikin kamu kenyang juga. Mulai sekarang saya bakal usahain semua buat kita. Iya sayang, saya percaya.
Meskipun sekarang baru mie instan, saya udah seneng banget. Tapi kalau saya yang masak, jangan heran ya kalau mie-nya gosong. Ya ampun, mie gosong itu gimana ceritanya? Airnya habis duluan kali, baru masukin mie-nya. Sepertinya nikmat nih dia. Makan mie bareng istri, rasanya kayak makan steak di restoran bintang 5. Halah, lebay. Tapi saya seneng. Ini mie terenak yang pernah saya makan. Mau saya suap sayang? Wah, asik. Kamu udah pintar romantis juga ya? Iya dong. Sampai kapan ya saya begini gak becus jadi suami? Ya udah bang, makan. Kok bengong aja? Bukan, saya lagi mikirin omongan Ko Hacin tadi siang. Hah? Omongan apaan? Katanya jadi kepala rumah tangga itu artinya saya harus tanggung jawab penuh. Jangan gengsi kerja apa saja. Jangan bikin istri lapar. Jangan biarin rumah kayak kapal karam. Sayang, gak ada suami yang baru langsung jago. Semua butuh proses. Saya pun masih belajar jadi istri. Jadi gak usah takut, kita belajar bareng-bareng. Iya sih, tapi saya takut bikin bapak kecewa. Baru sehari ditinggal udah makan mie hasil ngutang lagi. Gimana kalau tiap hari gini? Hahaha. Kalau tiap hari makan mie, palingan kita jadi brand ambassador mie instan. Jangan main-main, saya serius deh. Saya juga serius sayang. Saya nggak peduli kita makan apa, yang penting kita makan bareng. Saya nggak peduli kamu kerja apa, yang penting halal dan niatnya buat keluarga. Itu udah cukup bikin saya bangga kok. Aduh, ya ampun, dasar perut. Lagi momen serius malah interupsi, ganggu aja. Hahaha, tuh kan perut kamu ngingetin. Jangan terlalu drama, yang penting kenyang dulu. Ya udah, kalau gitu besok saya harus cari kerja. Biar kamu nggak cuma kenyang mie, tapi bisa kenyang ayam goreng juga sekalian. Wah, ayam goreng crispy yang ada sambal dan lalapannya ya? Iya, tapi kalau belum ada rezeki, ya kita kembali lagi makan mie instan. Sayang, jangan pusing terus. Saya seneng kok punya suami kayak kamu. Mungkin kita belum punya banyak, tapi kita punya satu sama lain. Itu udah cukup kok. Iya dia, kamu bener. Saya janji, seberat apapun, saya bakal mengusahain yang terbaik buat kamu. Waduh, kok mati lampu? Jangan bilang PLN juga mau nguji saya jadi kepala rumah tangga. Aduh. Hahaha, tenang sayang. Kalau mati lampu, paling hujannya cuman nyalain senter sampai pagi. Atau kipas manual pakai karton. Topik, perasaan makin lama tongkrongan kita makin sepi ya. Dulu rame, sekarang kita tinggal berdua doang. Iya San, saya juga mikir gitu sih. Lihat aja tuh si Acil, sejak punya motor udah jarang nongkrong bareng kita. Asik jalan-jalan mulu. Sepertinya dia udah punya pacar juga. Kita ditinggalin kayak sendal jepit lama. Sendal jepit lama aja masih dipakai kalau hujan. Lah kita ditinggal nggak dipikirin sama sekali. Terus si Fadil udah resmi jadi bapak rumah tangga. Nggak bisa sering nongkrong lagi sama kita. Ya benar juga. Sepertinya bentar lagi sisa kita berdua aja Topik. Kau kapan rencana nikah? Jangan bahas nikah dulu lah Santo. Saya aja cicilan HP masih nyangkut. Bisa-bisa kalau nikah, mas kawinku cuma data kuota unlimited 3 bulan. Lumayan juga tuh, bisa hotspot buat mertua. Tapi serius ya San, kadang saya mikir kita makin tua, kawan-kawan kita makin sibuk sama hidupnya masing-masing. Saya takut nanti kita nggak ada waktu lagi buat ketawa-ketawa gini. Ya juga sih, tapi kalaupun kita tua, saya yakin kita masih bisa nongkrong. Bedanya nongkrongnya sambil pakai kursi roda. Kamu bayangin aja nongkrong sambil pakai kursi roda. Ya, dari tadi ketawa-ketawa mulu. Hati-hati, jangan sampai kursi ikutan ketawa juga. Nih, gorengan baru diangkat. Masih panas nih.
Jangan sampai berebut. Kok tenang aja, kita ini cowok-cowok beradab. Jadi nggak bakal rebutan gorengan, cuman rebutan jodoh doang. Hahaha, itu pun kalah saing, San. Makanya kamu masih jomblo. Aduh, menusuk sekali topik. Kalian masih bisa ketawa-ketawa, syukurlah. Tapi kalau ngomongin kawan-kawan, pasti kalian kaget kalau tahu cerita si Fadil. Hah? Cerita apa kok? Cerita apa kok? Ya, kemarin Fadil kesini, ngutang mie instan. Ya, ceritanya panjang lebar, katanya pusing. Baru sehari ditinggal Pak Antoni keluar kota. Rumah udah kosong, bahan makanan pun kosong. Dia lapar, istrinya lapar juga. Akhirnya mampir ke sini curhat. Aduh, kasihan kali saya lihat tuh anak. Waduh, ngutang mie instan? Si Fadil? Wadah, baru nikah udah ngutang mie. Kampret tuh anak. Aduh, astaga Fadil. Baru juga beberapa hari jadi suami, udah upgrade level ke suami kredit mie. Kalau gini terus, jangan-jangan Fadil besok ngutang gorengan sekalian. Jangan ketawain terus lah, namanya juga baru belajar. Saya malah seneng dia jujur cerita ke saya. Lebih baik ngaku susah daripada sok-sokan gaya. Iya sih kok, cuman saya kaget aja. Fadil nggak pernah cerita ke saya. Biasanya kalau dia kesulitan pasti langsung ke saya. Topik, jangan-jangan Fadil malu cerita ke kita karena takut diketawain. Hahaha, lah sekarang pun kita masih ketawain juga, San. Wajar aja dia nggak cerita. Tapi serius, saya bilang ke dia, jangan gengsi, kerja apa aja. Jadi kepala rumah tangga itu tanggung jawabnya nggak bisa lari. Saya lihat wajahnya, ada tekadnya juga kok. Sepertinya dia bakal usaha sungguh-sungguh. Ya baguslah. Saya juga salut sama dia. Baru bebas dari masalah kemarin, sekarang langsung hadapi tanggung jawab gede, berat. Tapi keren juga kalau dia bisa jalanin. Ya semoga aja. Tapi kalau besok-besok dia nongol lagi ngutang mie, saya siap jadi saksi kok. Santai aja Topik. Kalau dia ngutang lagi, saya tulis aja di buku besar warung. Judulnya Biografi Perjuangan Fadil dari Mie ke Mie. Gimana ya? Hari ini mau makan apa lagi? Saya harus cari makan di mana? Pengantin baru. Tumben nih pagi-pagi mampir. Saya kirain kamu udah lupa rumah ini semenjak tinggal di rumah istri kamu. Yah, mana mungkin saya mau lupa rumah ini Topik. Saya kan pernah tinggal di sini. Ya, tapi tumben nih mampir. Istrinya mana? Ada makanan nggak Topik? Gorengan gitu atau apakah? Bentar dulu. Jelasin dulu maksud kedatangan kamu di sini. Pasti kamu perlu sesuatu kan? Gini Topik, saya sebenarnya lagi pusing nih. Dia belum masak, saya juga belum punya duit. Jadi, sudah saya duga nih. Berarti yang dibilang Koacing itu benar. Jadi, apa Fadil? Kamu mau minjem duit? Ya, walau cuma buat beli makan aja, janji saya bakal ganti nanti kok. Gila kamu Fadil. Baru jadi kepala rumah tangga aja udah kepala pusing tanggung utang. Jangan ketawa dulu lah, saya serius. Saya takut dia kelaparan, takut ayahnya tahu saya nggak becus. Saya beneran bingung nih Topik. Ya elah Fadil, jadi suami itu emang berat. Saya sering lihat di TV, tiap hari mikirin beras, listrik, sekolah anak. Itu wajar. Tapi kamu jangan minder, semua orang mulai dari nol.
Iya sih, tapi ini bukan nol lagi, tapi udah minus. Dasar. Udah, gini aja. Saya kasih kau duit buat beli makan dulu, tapi ada syaratnya. Hah? Apa? Jangan macam-macam. Syaratnya kamu harus belajar masak sekali-sekali. Kasihan dia kalau tiap hari makan mie instan. Minimal kamu bisa goreng telur. Hah? Masak? Saya harus masak gitu? Topik, saya goreng telur aja bisa hancur. Masak air pun bisa hangus. Ya nggak apa-apa Fadil, namanya juga belajar. Dari gosong-gosong dulu, yang penting niat. Ya udah nih, nggak banyak tapi kamu kan tahu saya juga masih pengangguran. Wah, makasih banyak ya Topik. Serius, saya bakal ingat terus kebaikanmu. Kamu selalu bantu saya ketika saya kesulitan. Iya, ingat aja. Tapi kalau kamu sukses nanti, jangan lupa traktir saya ayam geprek level 5 ya, biar bibirku dower. Siap Topik, doain saya aja biar bisa cepat berdiri di atas kaki sendiri. Ya, jangan di atas kaki orang lain lah, sakit tuh. Bisa aja kamu ngelawaknya. Tapi kamu nggak coba cari kerja gitu, biar punya penghasilan, biar kebutuhan kalian terpenuhi. Ya, ini rencana mau berangkat cari kerja, tapi saya mau cari makan dulu buat istri saya sebelum berangkat cari kerja. Makanya saya kesini, karena cuman kamu doang keluarga saya di sini. Kasihan istri saya. Kemarin aja makannya cuman sekali, itu pun mie instan doang. Yah, mie instan hasil ngutang lagi. Tapi kok kamu tahu itu sih? Kamu tahu dari mana? Ya, kemarin Ko Acing cerita sama saya. Aduh, kampret juga tuh Ko Acing. Malah dijadiin gosip saya. Nggak apa-apa sih, kan ceritanya juga cuman sama saya sama Santo. Mungkin maksud dia mau ngasih tahu saya buat bantuin kamu. Ya juga sih, Ko Acing emang baik. Ya udah, saya hampir lupa. Saya cabut dulu ya, kasihan si Dea belum makan. Saya juga mau coba cari kerja hari ini. Ya udah, semangat ya calon ayah. Makanannya udah saya beli tuh, masih hangat. Jangan kelamaan dimakan, nanti keburu dingin. Kamu dapat duit dari mana sayang? Bisa beli makanan ini? Ngutang lagi sama si Topik. Tapi tenang aja, ini terakhir kali kok. Hah? Maksudnya? Saya nggak mau terus-terusan ngandelin orang lain, cuman buat makan sehari-hari. Saya mau keluar cari kerja sekarang juga. Siapa tahu ada warung atau toko yang butuh pegawai. Fadil, makasih ya. Saya seneng dengar kemauan dan semangat kamu. Ya udah, kamu makan dulu ya. Saya berangkat cari kerja. Hati-hati ya sayang, jangan maksa diri juga. Iya, doain aja. Semoga ada rezekinya hari ini. Pasti sayang, pasti saya doakan. Alhamdulillah, saya seneng banget dengar kamu ngomong kayak gitu Fadil. Akhirnya kamu mulai sadar, bisa mikirin masa depan kita. Semoga kamu berhasil. Ya Allah, semoga hari ini dapat kerjaan. Masa tiap hari ngutang sama Ko Acing terus? Bisa-bisa saya dijadiin pegawai tetap warungnya. Permisi Bu. Iya, cari apa? Saya mau ngelamar kerja Bu. Kalau boleh, saya bisa bantu-bantu angkat karung atau jaga kasir. Oh, mau ngelamar kerja ya? Bantu angkat karung ya? Iya Bu, saya kuat kok. Waktu di... maksudnya saya udah biasa kerja fisik. Hah? Tadi kamu mau ngomong apa? Waktu di... Waktu di proyek. Iya, waktu di proyek Bu. Hehehe. Tapi sepertinya saya pernah lihat kamu sebelumnya. Di mana ya? Kok wajah kamu mirip sama orang yang pernah saya lihat di penjara ya? Waktu jengukin suami saya yang polisi. Waduh, itu mungkin cuma mirip doang Bu. Masa saya di penjara? Saya anak baik-baik kok. Calon ustaz. Ya, maaf deh nak. Di sini udah ada pegawai baru. Tapi kalau nanti ada resign, saya kabarin ya. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Rezeki nggak kemana, asal jangan ke orang lain terus. Saya nanti nggak kebagian. Dikira mau maling kali, padahal cuma pengen kerja. Permisi Pak. Hah? Permisi apa?
Saya mau ngelamar kerja, Pak. Oh, kerja. Ya udah, kamu bisa apa? Saya bisa apa aja, Pak. Angkut barang bisa, jaga toko bisa, nyapu bisa, jagain istri. Maksudnya jagain pelanggan juga bisa. Aduh, lucu juga kamu. Tapi di sini butuh orang yang ngerti elektronik. Kamu bisa benerin TV nggak? Bisa kok, Pak. Tapi biasanya setelah saya benerin TV-nya malah nggak bisa nyala lagi. Jadi nggak pernah bosan saya belajar. Lah, itu bukan bisa namanya. Itu malah bahaya. Bukannya memperbaiki, malah ngerusak. Ya, tapi kalau saya bisa langsung semua, nanti teknisi lain nganggur dong, Pak. Waduh, kamu niat kerja di toko elektronik tapi nggak punya skill. Waduh, berarti nggak diterima ya, Pak? Bukan nggak terima, tapi belum cocok. Kamu lucu sih. Tapi toko ini bukan stand up comedy. Oh iya, Pak. Tapi kalau nanti buka cabang baru, kabarin saya aja ya, Pak. Saya bisa kerja apa aja kok. Dunia kejam. Saya udah ganteng, rajin, lucu, tapi nggak ada yang mau nerima saya. Udah 2 toko nih. Semuanya nolak saya. Mau jadi apalah saya ini. Itu kan Bang Ucok. Lah, bukannya dia masih dalam penjara ya? Samperin ah. Fadil. Bang Ucok, udah bebas juga ya? Emang dunia ini sempit ya? Kita ketemu lagi di luar penjara. Bang Ucok, ya ampun, udah lama kita nggak ketemu. Saya pikir kamu masih dalam penjara. Saya juga sudah bebas, bro. Sekarang ya hidup bebas, nggak ada sipir, nggak ada apel pagi, cuman apel busuk di rumah. Iya lagi. Tapi lebih enak lagi hidup kamu sih. Bebas penjara langsung nikah, pasti bahagia banget kan? Ya, nggak seindah dan semudah itu, Bang. Saya baru keluar penjara emang langsung nikah, tapi sekarang saya lagi pusing cari kerja buat makan istri. Semua toko nggak mau nerima saya. Lihat bekas napi langsung pura-pura sibuk, bahkan pura-pura nggak butuh karyawan. Waduh, tapi ya begitulah dunia luar, bro. Orang cuma lihat masa lalu, bukan usaha kita sekarang. Ya gitulah, saya juga awalnya seneng abis keluar penjara langsung nikah sama Dea, perempuan yang saya cintai. Namun ternyata setelah itu barulah ujian hidup yang asli datang. Dan sampai sekarang saya belum dapat kerjaan. Waduh, yang sabar ya Fadil. Tapi kalau kamu butuh duit cepat, saya punya kerjaan buat kamu. Ya kalau kau mau sih. Wah, kerjaan apa Bang? Saya mau. Bisnis malam, bro. Gak usah banyak yang tahu. Cuman main antar barang. Bayarannya gede. Kamu gak bakal pusing lagi soal makan. Waduh, Bang Ucok, jangan bilang yang kamu maksud itu barang haram. Ya, terserah kamu mau nyebut apa. Yang penting uangnya bisa buat perut. Bang, saya udah cukup belajar dari kesalahan dulu. Saya nggak mau balik lagi ke lubang yang sama. Saya nggak mau masuk penjara lagi. Saya punya istri sekarang. Saya harus jagain dia, bukan nyeret dia ke jurang. Ya, terserah kamu sih, bro. Saya cuma nawarin. Dunia nggak seindah yang kita bayangin. Kadang yang jujur malah susah hidupnya. Kamu masih sama kayak dulu, Fadil. Kepala batu, tapi hati lembut. Ya udahlah, semoga rezekimu cepat datang. Kalau kamu berubah pikiran, kamu cari saya aja di sini. Saya tiap hari di sini kok. Saya cabut dulu ya. Ya Allah, gimana ini? Saya sudah berusaha ngelamar kerja di toko, tapi ditolak mulu. Saya sudah berusaha cari yang halal, tapi belum ada hasil. Apa saya begini terus ya tiap hari? Nyari kerja nggak diterima, duit numpang, makan ngutang. Dea juga pasti capek. Tadi Bang Ucok bilang bayarannya gede, cuman antar barang aja, gak usah mikir. Tapi itu... Bang Ucok, tunggu. Fadil, gak nyangka kamu berubah pikiran secepat ini. Kamu udah pikir baik-baik kan? Bang Ucok, saya pikir-pikir lagi soal tawaran kamu tadi. Wah, mantap. Saya sudah tahu akhirnya. Kamu bakal sadar juga. Dunia ini keras, bro. Gak bisa hidup cuma dengan niat baik.
Saya cuma pengen dia nggak lapar. Saya capek ngelihat dia pura-pura senyum padahal perutnya kosong. Nah, itu dia. Demi keluarga, bro. Semua orang punya alasan. Yang penting kita kuat. Cuman ngantar barang ini doang kok. Aman. Bayarannya cukup buat makan sebulan. Kamu nggak bakal nyesel. Tapi cuman ngantar doang kan? Iya, gampang banget. Uangnya cepat, gak ada drama. Ya udah, selamat bertugas ya. Hahaha.